Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Rudi bertugas untuk merekam video presentasi ya dari kelompok 5 yang beranggotakan Fatia Alfat dengan NIM 18.12.0147 dan saya sendiri Rudi dengan NIM 17.12.0131. Lalu rekan saya Harun dengan NIM 17.12.0045 akan mempresentasikan tugas dari kelompok 5 yaitu tentang pembuatan BPMN Pemerintahan Desa Onje Kabupaten Purbalingga. Lanjut proses bisnis yaitu yang kami soroti yaitu 1. Urusan tata usaha dan umum, lalu urusan keuangan, yang terakhir adalah urusan perencanaan. Yang pertama, urusan tata usaha. Proses bisnis ini merupakan tugas dari anggota desa yaitu Kepala Tata Usaha dan Umum. Kepala Tata Usaha dan Umum. Tugas Kepala Tata Usaha dan Umum yaitu membantu sekretaris desa dalam urusan ketatausahaan umum dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi kepala urusan tata usaha dan umum yaitu pelaksanaan urusan ketatausahaan serta tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi, pendataan administrasi perangkat desa, penyediaan sarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, lalu perjalanan dinas dan pelayanan umum. Model BPMN tata usaha dan umum yaitu yang pertama adalah administrasi arsip, dimulai berkas masuk, dicatat dalam buku agenda, dicatat dalam buku ekspedisi, lalu disimpan dan selesai. Administrasi rapat berupa yang pertama adalah rencana rapat, penyiapan agenda, jadwal, dan pemberitahuan rapat tentunya. Lalu administrasi surat. Yang pertama lalu masuk ke surat masuk, dicatat buku agenda, lalu dicatat buku ekspedisi, dan disimpan dan selesai. Itu adalah model BPN tata usaha dan umum. Selanjutnya, administrasi arsip bertujuan untuk memudahkan pendokumentasian pencairan berkas-berkas. Lalu administrasi rapat untuk memberikan panduan kepada anggota sebelum rapat. Administrasi surat untuk memudahkan pendokumentasian pencairan surat-surat. Lanjut ke BPMN urusan keuangan. Tugas kepala urusan keuangan yaitu membantu sekretaris desa dalam urusan keuangan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi kepala urusan keuangan yaitu pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, administrasi keuangan, dan administrasi kepala desa, perangkat desa, PPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. BPMN APB Desa. Yaitu dimulai dari pelaksanaan kegiatan, mulai usul, lalu sekretaris desa menyusun APB desa, lalu keluarlah APB desa. Dari kepala desa, APB desa itu diperiksa, lalu memberi persetujuan APB desa, pembahasan APB desa, lalu
bupati atau wakil camat melalui camat, APB desa, lalu dievaluasi. Hasil evaluasi itu masuk kembali ke kepala desa, perbaikan, lalu perdes APB desa, lalu selesai. Proses penyusunan APB desa dimulai dengan urusan sebagai berikut. Pelaksanaan kegiatan penyampaian usulan anggaran kegiatan kepala desa berdasarkan RKP desa yang telah ditetapkan. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB desa, RAPB desa, dan menyampaikan kepada kepala desa. Kepala desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan peraturan desa tentang APB desa disepakati bersama paling lambat Oktober tahun berjalan antara kepala desa dan BPD. Rancangan peraturan desa tentang APB desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh kepala desa, bupati atau wakil kepada bupati atau wakil melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Selanjutnya, bupati atau wali kota menetapkan hasil evaluasi rancangan APB desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APB desa. Dalam hal bupati atau wali kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal bupati atau wali kota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APB desa menjadi peraturan desa, bupati atau wali kota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Juklak Bimkop Pengelolaan Keuangan Desa 42 bupati atau wali kota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB desa tahun anggaran sebelumnya. Peraturan desa tentang APB desa ditetapkan paling lama tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Selanjutnya, urusan perencanaan. Ini yang terakhir. Proses BISI ini merupakan tugas dari KAUR atau Kepala Perencanaan. Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan perencanaan program kegiatan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi Kepala Urusan Perencanaan, penyusunan rencana anggaran pendapatan dan pembelanjaan desa, menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan. Oh ya, saya ulang lagi untuk tugas Kepala Urusan Perencanaan karena tadi ke Zoom, yaitu membantu sekretaris desa dalam urusan perencanaan program kegiatan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, model BPMN perencanaan, yaitu menyusun rencana anggaran pendapatan dan pembelanjaan desa. Dimulai dari kepala urusan perencanaan memulai, lalu usulan, lalu diterima oleh sekretaris desa, perencanaan dan penyampaian kepada kepala desa. Dari kepala desa dibahas perencanaan tersebut, lalu bupati
dari kepala desa masuk ke bupati atau wali kota mengevaluasi di sini adalah rancangan anggaran pendapatan dan pembelanjaan desa. Lalu ditetapkan. Setelah itu akan kembali kepada kepala urusan perencanaan desa, yaitu berupa laporan dan selesai. Selanjutnya, agar pengelolaan keuangan desa berjalan sebagaimana azas dan fungsinya, pemerintah desa perlu menyusun APBD secara baik. Tujuan penyusunan APB desa merupakan bagian dari pembuatan kebijakan dan pengawasan, meningkatkan kualitas perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan. Sekian dan terima kasih. Segitu presentasi yang dapat saya sampaikan mewakili dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada banyak salah tutur kata dan tadi terdapat slide yang ke zoom. Mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf jika terdapat tutur kata yang tidak baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.